Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait karakteristik tunanetra. Nah, yang pertama ada keterbatasan dari tunanetra menurut Lowenfeld tahun 1948 dalam Raharja tahun 2010. Nah, yang pertama di sini keterbatasan tunanetra ada 3 ya teman-teman. Yang pertama keterbatasan akan kontrol lingkungan dan diri dalam hubungannya dengan lingkungan. Yang kedua, keterbatasan dalam mobilitas. Yang ketiga, keterbatasan tingkat dan keanekaragaman konsep. Nah, jadi ada 3 poin penting. Di sini sudah saya singkat untuk mengingat, yaitu konsep mobil kontrol. Konsep adalah keterbatasan tingkat dan keanekaragaman konsep. Mobil adalah keterbatasan dalam mobilitas. Kontrol adalah keterbatasan akan kontrol lingkungan. Itu dia 3 keterbatasan dari tunanetra. Kemudian ada hambatan pokok tunanetra. Menurut Lowenfeld tahun 1979 dan Willings tahun 2017. Di sini ada 3. Yang pertama, hambatan memperoleh aneka ragam pengalaman. Lalu yang kedua, hambatan sosialisasi, dan yang ketiga, hambatan mobilitas. Nah, sudah saya singkat untuk mengingat, di sini ada 3 ya teman-teman, PSM, pengalaman, sosialisasi, dan mobilitas. Itu hambatan pokok dari tunanetra. Kemudian ada karakteristik umum anak tunanetra menurut Somantri tahun 2005. Di sini ada 3. Yang pertama, keterbelakangan intelijensi. Yang kedua, keterbatasan sosial. Yang ketiga, keterbatasan fungsi-fungsi mental lainnya. Nah, di sini sudah saya singkat untuk mengingat, yaitu FIS. V itu fungsi-fungsi mental lainnya. I itu keterbelakangan intelijensi. S itu keterbatasan sosial. Lalu, adapun dampak ketunanetraan ada 4. Yang pertama, dampak ketunanetraan terhadap fungsi kognitif anak. Yang kedua, dampak ketunanetraan terhadap perkembangan keterampilan sosial. Yang ketiga, dampak ketunanetraan terhadap pembelajaran bahasa. Yang keempat, yang terakhir, dampak ketunanetraan terhadap keterampilan mobilitas anak. Nah, di sini sudah saya singkat untuk mengingat ada 4, yaitu BMSK. B itu bahasa, M itu mobilitas, S itu sosial, K itu kognitif. Nah, jadi bahasa, mobilitas, sosial, dan kognitif itu dampak dari ketunanetraan. Nah, adapun dampak ketunanetraan terhadap perkembangan anak, menurut McLinden dan McCall tahun 2002 menyebutkan bahwa dampak ketunanetraan terhadap perkembangan awal
pada anak masih tergantung oleh faktor berikut. Ada 6 faktor. Yang pertama, kepribadian dari anak tunanetra tersebut. Yang kedua, usia terjadinya ketunanetraan. Ketiga, ketepatan diagnosa. Yang keempat, derajat dan penyebab ketunanetraan. Yang kelima, derajat dan penyebab dari kebutuhan khusus lain yang membatasi kemampuan siswa mengkompensasi kehilangan penglihatannya. Dan yang terakhir, yang keenam, efektivitas intervensi sejak dini. Baik, di sini sudah saya singkat untuk mengingat. Ada 6, pribadi adalah kepribadian anak tunanetra tersebut, usia adalah usia terjadinya ketunanetraan, diag adalah diagnosa, derajat adalah derajat dan penyebab ketunanetraan, khusus adalah derajat dan penyebab dari kebutuhan khusus lain, dan lain inter adalah efektivitas intervensi. Seperti itu ya teman-teman. Lalu adapun dampak ketunanetraan terhadap fungsi kognitif anak. Nah, di sini ternyata berdampak juga ya terhadap fungsi kognitif. Menurut Lowenfeld, dalam Mason dan McCall tahun 1999 mengemukakan bahwa ketunanetraan mengakibatkan 3 keterbatasan yang serius pada kemampuan individu dan pada gilirannya sangat berdampak pada perkembangan fungsi kognitif. Nah, ketiga keterbatasan tersebut adalah yang pertama, keterbatasan dalam sebaran dan jenis pengalaman. Yang kedua, keterbatasan dalam kemampuan untuk bergerak di dalam lingkungan. Yang ketiga, keterbatasan dalam interaksi dengan lingkungan. Nah, di sini sudah saya singkat untuk mengingat ada pengalaman, gerak, interaksi. Nah, ini dia dampak ketunanetraan terhadap fungsi kognitif. Pengalaman adalah keterbatasan dalam sebaran dan jenis pengalaman. Gerak itu keterbatasan dalam kemampuan untuk bergerak di dalam lingkungan. Dan interaksi keterbatasan dalam interaksi dengan lingkungan. Lalu, hilangnya atau berkurangnya fungsi indera penglihatan membatasi kemampuan tunanetra untuk ada 3. Yang pertama, mengetahui di mana dia berada dan bagaimana cara berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kedua yaitu meniru dan berinteraksi sosial. Lalu yang ketiga memahami apa yang menyebabkan sesuatu terjadi. Artinya, ketunanetraan membatasi kemampuan orientasi. Nah, di sini ada 3, mengetahui tempat dan cara berpindah. Yang kedua, meniru dan interaksi sosial. Yang ketiga, sebab sesuatu terjadi. Lalu, akibat keterbatasan orientasi dan mobilitas, maka tunanetra memiliki hambatan dalam 3 aspek kehidupan. Nah, 3 aspek kehidupan. Yang pertama, memperoleh pengalaman atau informasi baru. Yang kedua, mengadakan hubungan sosial dan kegiatan kemasyarakatan. Lalu yang ketiga, membentuk kemandirian. Ada pengalaman atau informasi baru, hubungan sosial dan kemasyarakatan, dan kemandirian. Sudah saya singkat untuk mengingat yaitu pengalaman, kemasyarakatan, dan kemandirian. Lalu pada awal perkembangan bahasanya, anak tunanetra mengalami keterlambatan bahasa. Hal ini disebabkan oleh, jadi perkembangan bahasa anak tunanetra ini mengalami keterlambatan. Nah, faktornya adalah ada 4. Yang pertama, terbatasnya cara belajar. Yang kedua, kurangnya stimulasi vokal. Yang ketiga, pola interaksi yang menyebabkan minimnya kosakata. Yang keempat, kemungkinan tidak dapat meniru gerakan bibir orang lain. Jadi, hambatan bahasa yang dialami tunanetra dapat diminimalisir dan pada tahap remaja dewasa mereka sudah dapat mengejar ketertinggalan bahasa. Hal ini karena interaksi sosial sudah teratasi. Jadi apabila interaksi sosial sudah teratasi, maka keterlambatan bahasa ini bisa diatasi. Lalu, anak tunanetra cenderung mengarahkan kegiatan bermainnya lebih banyak kepada orang dewasa daripada kepada teman sebayanya. Nah, kenapa anak tunanetra memilih untuk berinteraksi dengan orang dewasa
karena interaksi ini mungkin lebih bermakna dan menstimulasi daripada interaksi dengan teman sebayanya. Dan orang dewasa dapat mengkompensasi keterbatasan keterampilan sosial anak tunanetra itu sendiri. Misalnya dengan menyubstitusi isyarat visual dengan isyarat verbal atau taktual. Lalu dampak tunanetra mengalami hambatan interaksi ada 4. Nah, teman sebaya salah paham dengan bahasa tubuh tunanetra. Lalu teman sebaya tidak mendapat ekspresi dan gestur yang tepat. Lalu yang ketiga, kesulitan dalam menginisiasi pembicaraan. Yang keempat, tidak terjadi percakapan timbal balik karena kesamaan minat terhadap benda visual sehingga teman sebayanya merasa terabaikan. Itu dia ya teman-teman, dampak tunanetra dalam mengalami hambatan interaksi. Nah, di sini ada perilaku stereotipik. Nah, atau biasa sering kita kenal blindism. Nah, yang sering juga disebut mannerism atau blindism adalah ini ya teman-teman, gerakan-gerakan khas yang menjadi kebiasaan yang sering tak disadari, seperti menggoyang-goyangkan tubuh ke kiri, ke kanan, lalu ada menekan-nekan bola mata, lalu bertepuk-tepuk, dan sebagainya yang dilakukan di luar konteks. Nah, ini dia yang disebut blindism. Apabila teman-teman melihat anak tunanetra yang suka menggoyang-goyangkan tubuh, menekan-nekan bola mata, atau bertepuk-tepuk, atau sebagainya, yang gerakan itu di luar konteks, itu disebut dengan blindism. Lalu ada stereotip play. Nah, stereotip play mungkin karena faktor-faktor tersebut di atas, maka McGaha dan Farran menemukan bahwa anak tunanetra lebih sering melakukan kegiatan bermain repetitive and stereotype play. Nah, mereka sering tidak mengeksplorasi lingkungannya atau objek-objek dan mengarahkan kegiatan bermainnya ke tubuhnya sendiri. Nah, jadi karena tidak ke objek, karena mungkin keterbatasan dalam penglihatannya, akhirnya ketika dia tidak bermain melalui lingkungan atau objeknya, sehingga dia menjadikan tubuhnya sendiri itu sebagai objek untuk bermain. Seperti itu ya teman-teman. Lalu menurut Hallahan dan Kaufman, tahun 1991 mengidentifikasi 3 teori utama yang saling bertentangan mengenai sebab-sebab berkembangnya perilaku stereotipik. Ada 3. Yang pertama, kurangnya rangsangan penginderaan, sehingga mereka menstimulasi diri sendiri dengan melakukan gerakan-gerakan monoton dan berulang. Sudah monoton, diulang-ulang gitu ya. Lalu kurangnya sosialisasi. Yang ketiga, regresi. Pada pola perilaku lama kurang matang sebagai kompensasi mencari dunia nyaman yang menjadi kebiasaan jika terjadi ketidaknyamanan. Nah, ada 3, sudah saya singkat untuk mengingat. Yang pertama, kurang rangsangan, sosialisasi, dan regresi. Lalu menurut Thurell dan Rice, dalam Hallahan dan Kaufman tahun 1991 menemukan frekuensi yang lebih tinggi dalam gerakan menekan-menekan mata di kalangan anak-anak yang berpenglihatan minimal dibanding dengan mereka yang berpenglihatan lebih banyak atau tidak berpenglihatan sama sekali. Nah, jadi di sini menurut para ahli itu frekuensinya lebih tinggi. Nah, bagi anak-anak yang penglihatannya minim dibandingkan dengan mereka yang penglihatannya banyak atau tidak sama sekali. Seperti itu ya teman-teman. Mereka percaya bahwa anak dengan penglihatan minimal dapat memperoleh rangsangan dari dorongan-dorongan saraf melalui tekanan pada matanya. Nah, makanya banyak yang menekan-nekan mata ya. Nah, seperti itu. Lalu yang pertama, menstimulasi diri karena kurangnya stimulasi dan informasi visual.
Yang kedua, sebagai kompensasi kurangnya stimulasi visual. Yang ketiga, sebagai kompensasi kehilangan penglihatan. Yang keempat, sebagai cara untuk memperoleh kenyamanan. Itu dia sih kenapa anak tunanetra sering melakukan gerakan blindism. Nah, ataupun di sini ada kurangnya rangsangan penginderaan. Anak yang mengalami rangsangan indera yang rendah, seperti anak tunanetra, dia berusaha mengatasi kekurangan ini dengan merangsang dirinya dengan cara-cara lain. Jadi kehilangan fungsi penglihatan membuat tunanetra menggantikannya dengan indera taktual, tetapi informasi dari indera visual dan taktual berbeda perolehannya sebab informasi visual dapat diperoleh tanpa harus aktif sengaja, sedangkan indera taktual lebih mensyaratkan upaya sadar. Seperti itu, jika informasi visual itu dapat kita peroleh tanpa aktif atau sengaja ya teman-teman, sedangkan indera taktual itu harus mengupayakan, harus ada effort, seperti itu, yang sadar. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.